Perkenalkan, nama saya Tiffany Sanjaya dengan NIM 01060424 120. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Jadi apa itu PSAK 1? PSAK 1 mengatur komponen laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari PSAK 1 yaitu menurut PSAK nomor 1 tahun 2018 itu untuk memastikan informasi yang dapat dibandingkan dengan menyajikan laporan keuangan entitas periode sebelumnya dengan menyajikan laporan keuangan entitas lainnya. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan ini untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, ini ada beberapa komponen dari laporan keuangan lengkap. Itu yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat ada laporan arus kas selama periode. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang keenam adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama, ada posisi keuangan. Posisi keuangan ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua adalah laba rugi. Laba rugi ini untuk mengetahui pendapatan atau pengeluaran serta laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada perubahan ekuitas. Contoh perubahan ekuitas ini adalah bertahan atau saldo laba. Yang keempat ada arus kas. Arus kas ini contohnya ada arus kas operasional, arus kas kegiatan investasi, dan juga arus kas kegiatan pendanaan. Nah, kita akan mengambil contoh dari perusahaan PT Avian Tbk. Nah, ini laporan posisi keuangan ini dibuat tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Nah, ini nanti jumlahnya dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, yang pertama ini ada aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan atau individu yang memiliki nilai ekonomi. Aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar ini adalah aset atau kekayaan perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu 1 tahun keuangan. Manfaat dari aset lancar ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, termasuk pembayaran gaji karyawan, biaya sewa kantor, dan membayar utang perusahaan. Nah, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar itu jika entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, ada entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaan untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, entitas semua ini mengklasifikasikan aset lancar. Kalau misalnya bukan dari sini, entitas yang mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut ini berarti dinyatakan sebagai aset tidak lancar. Nah, selanjutnya ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini adalah kebalikan dari aset lancar. Jadi, aset tidak lancar ini aset atau kekayaan perusahaan yang tidak dapat diubah langsung menjadi uang tunai. Aset tidak lancar sifatnya jangka panjang dan tidak akan diperjualbelikan dalam jangka waktu lama.
Manfaatnya adalah untuk membantu perusahaan menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang dan juga bisa sebagai jaminan saat melakukan pinjamannya. Nah, ini jadi kita akan melihat laporan keuangan PT Avia ini. Jadi aset lancar ini ada kas dan setara kas sebesar ini. Terus ada investasi jangka pendek, terus investasi pada surat utang negara segini, investasi reksadana, terus ada piutang usaha ini pihak berelasi dan pihak ketiga dan piutang-piutang lainnya ini. Terus ada persediaan hak retur aset dan juga uang muka pemasuk pihak ketiga dan ada beban bayar di muka, pajak dibayar di muka, dan total aset lancarnya pada 31 Desember 2023 itu 8.957.425. Sedangkan 31 Desember 2022 aset lancarnya sebesar 8.716.715. Jadi aset lancar pada tahun 2023 ini lebih besar dibandingkan tahun 2022. Jadi lanjut ke aset tidak lancar ini. Aset tidak lancar ini ada kayak pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar ini. Terus ada properti investasi, ada aset tetap neto, ada aset hak guna, aset tak berwujud, investasi pada ventura bersama, aset pajak tangguhan, dan aset tidak lancar lainnya. Nah, total aset tidak lancar ini pada tahun 2023 itu sebesar 2.209.562, sedangkan pada tahun 2022 itu sebesar 2.075.407. Jadi sama kayak aset lancar, aset tidak lancarnya itu lebih besar dibandingkan aset tidak lancar 2023 itu lebih besar dibandingkan aset tidak lancar 2022. Nah, ini total asetnya. Total aset itu cara hitungnya ini total aset tidak lancar ditambahkan dengan total aset lancar. Maaf. Ini total aset lancar, ini total aset tidak lancar. Kita jumlahkan jadi total aset sebesar segini. Jadi total aset 2023 ini lebih besar dibandingkan total aset 2022. Lanjut ke liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Liabilitas ini juga dikenal sebagai kayak utang gitu. Jadi utang itu kan kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan. Nah, sama kayak aset, liabilitas juga ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kita ke liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ini adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. 1 tahunnya itu utang jangka pendek. Nah, entitas yang mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek itu jika entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut. Jadi, entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria ini, yaitu bisa disebut sebagai liabilitas jangka panjang. Jadi, liabilitas jangka panjang ini kebalikan dari liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Jadi, beda dengan liabilitas jangka pendek yang harus dibayar dalam 1 tahun itu. Kalau liabilitas jangka panjang ini dibayar lebih dari 1 tahun. Jadi bisa disebut dengan hutang jangka panjang. Ini kebalikan dari liabilitas jangka pendek. Nah, kita akan melihat laporan PT Avia ini liabilitas dan nah, kita ke liabilitas dulu. Ini liabilitas jangka pendek itu ada pinjaman bank, piutang usaha,
pihak berelasi, pihak ketiga, terus ini ada pendapatan diterima di muka, ini ada pihak berelasi dan pihak ketiga juga, ada beban akrual, ada imbalan kerja jangka pendek, utang pajak, utang jaminan pelanggan, provisi retur penjualan, sama liabilitas sewa-sewa jangka pendek. Nah, ini total liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 itu sebesar 1 juta, oh, 1.175.130. Kalau pada tahun 2022 ini 1.108.163. Ini ingat, ini bukan 1 juta, ini bukan 1 juta doang. 1 juta ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Jadi ini dalam jutaan rupiah, tapi saya akan sebutkan kayak 1 juta lah biar lebih mudah. Jadi pada tahun 2023 itu utang jangka pendeknya lebih banyak dibandingin utang jangka pendeknya tahun 2022. Nah, kita lanjut ke liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini ada liabilitas imbalan, terus ada liabilitas pajak tangguhan, terus ada liabilitas sewa jangka panjang. Nah, ini total liabilitas jangka panjangnya sebesar 70.368. Ini pada tahun 2023. Terus pada tahun 2022 itu sebesar 109.073. Di mana tahun 2023 ini utang jangka panjangnya itu lebih dikit dibandingin utang jangka panjang 2022. Nah, ini total liabilitas. Total liabilitas itu dapat dari total liabilitas jangka pendek ditambah total liabilitas jangka panjang. Yang hasilnya sekian. Jadi, utang tahun 2023 itu lebih besar dibandingin utang tahun 2022. Kita lanjut ke ekuitas. Ekuitas ini adalah nilai bersih atau kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham suatu perusahaan. Dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Nah, ekuitas ini ada modal saham. Modal saham itu total nilai saham yang diterbitkan perusahaan untuk mendapatkan modal dari pemegang saham. Terus ada modal dasar. Modal dasar ini total nilai nominal saham yang diterbitkan oleh sebuah perseroan terbatas PT dan disebut dalam anggaran dasar. Nah, selanjutnya ada modal ditempatkan dan disetor. Terus selain modal saham juga ada kepentingan non pengendali. Jadi kita lihat ekuitasnya di PT Avia ini. Ini ekuitas modal saham, ini ada di sini nilai nominal 10 rupiah per saham modal dasar. Ini modal ditempatkan dan disetor penuh seharga sekian. Tuh, tambahan modal disetor segini, saham treasury segini. Terus ada surplus revaluasi aset tetap segini. Terus ada utang negara sebesar segini. Terus bagian keberhasilan komprehensif lain dan ventura bersama. Terus ada pasca kerja. Terus ada saldo laba yang ditentukan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya, udah diketahui segitu. Terus, aduh maaf. Terus ini total kepentingan non pengendali ini sebesar segini. Nah, total ekuitasnya itu sebesar ini. Jadi total ekuitas adalah jumlah dari semua ini. Ini total ekuitas tahun 2023. Ini total ekuitas tahun 2022. Nah, total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 11.166 sekian. Terus total liabilitas dan ekuitas tahun 2022 itu sebesar 10.792 sekian. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini, total liabilitas dan ekuitas harus sama dengan nilai aset.
Jadi kita ada rumus itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi aset itu harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi harus balance. Hal ini diperlukan untuk memberi gambaran yang akurat mengenai laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Perusahaan PT Avia ini sudah balance. Ini total asetnya pada tahun 2023 itu sekian. Ini sama. Total asetnya sama, total liabilitas dan ekuitas sama. Yang tahun 2022 ini juga balance. Jadi dua-dua ini balance. Lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini dapat mengetahui kinerja keuangan dari suatu perusahaan, baik atau tidak. Nah, laporan laba rugi laba komprehensif ini artinya perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi pada periode rugi. Pengaruhi laba pada periode rugi. Jadi ada dua laporan, yaitu laba sebelum komprehensif dan laporan laba yang dimulai dari laba rugi bersih. Ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif PT Avia. Ada pendapatan neto sebesar sekian, beban pokok penjualannya sebesar sekian, laba bruto, beban penjualannya, ini semua bebannya. Terus laba sebelum beban pajak penghasilan ini. Terus beban pajak penghasilannya sekian. Jadi cara ngitung laba tahun berjalannya itu ini dikurangi sama ini. Terus ada penghasilan komprehensif lainnya, ada surplus revaluasi aset tetap kerugian pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, pajak tangguhan, terus ada perubahan nilai atas investasi, total penghasilan ruginya sekian, terus total penghasilan komprehensif tahun berjalan itu pada tahun 2023 itu sebesar 1.724.499, tahun 2022 itu sebesar 1.272.911. Jadi total penghasilan komprehensif tahun 2023 ini lebih besar dibandingin tahun 2022. Lanjut, ini ada laba tahun berjalan. Aduh, maaf. Ada laba tahun berjalan yang didapat kepada pemilik entitas induk ini sebesar segini, kepentingan non pengendali segini totalnya. Jadi totalnya tahun 2023 ini lebih besar dibandingin total tahun 2022. Terus ada total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar sekian, kepentingan non pengendali sebesar sekian, dan totalnya itu sebesar 1.724.499 dan 1.272.911. Terus laba per saham dasar diilusikan yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas produk itu segini. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Jadi laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik perusahaan selama periode tertentu. Nah, konsolidasi adalah penggabungan laporan keuangan antar entitas. Sehingga laporan perubahan ekuitas konsolidasi adalah laporan keuangan yang menunjuk perubahan aktiva bersih dari suatu perusahaan induk dan anak perusahaan. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik-memiliki entitas induk dan pihak non pengendali. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Laporan ini penting karena memberi gambaran tentang bagaimana perusahaan mengelola modal keuntungannya dan bermanfaat sebagai investor dan kreditor untuk menilai apakah perusahaan layak diinvestasikan atau diberikan pinjaman. Ini adalah laporan perubahan ekuitas konsolidasinya. Ini saldo per 1 Januari, modal sahamnya sebesar sekian, tambahan modal
itu awal 1 Januari ini sebesar sekian. Terus saldo per 31 Desember itu modal sahamnya sebesar segini, tambahan modal disetor segini. Terus surplus revaluasi aset tetap sebesar segini. Bagian dari keberhasilan komprehensif lain Ventura bersama sebesar segini. Perubahan nilai wajar atas investasi pada surat utang negara sebesar segini. Keuntungannya sebesar segini. Saldo labanya segini. Dan kepentingan non pengendalinya sebesar segini. Ini adalah saldo per 31 Desember 2022. Nah, ini saldo per 31 Desember 2023. Ini sama modal saham. Ini tambahan modal, ini saham treasury, ini surplus evaluasi aset tetap, ini bagian dari penghasilan komprehensif lain, ini perubahan nilai wajar atas investasi pada surat utang negara, ini keuntungannya, ini saldo laba, ini kepentingan non pengendali, ini pada tahun 2023. Nah, lanjut ini laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar pada perusahaan pada periode tertentu. Ini adalah laporan arus kasnya. Laporan kas dari aktivitas operasional itu arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan, yaitu kayak penjualan barang, membeli persediaan, contohnya penerimaan sama pengeluaran kas. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan, yaitu pembelian aset tetap, contohnya membeli peralatan keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas berasal dari aktivitas operasi perusahaan, yaitu penyetoran dana. Contohnya kayak pemilik menyetorkan dana. Ini adalah laporan arus kas PT Avia. Ini ada arus kas terdiri dari aktivitas operasinya. Ini aktivitas operasinya ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran ke karyawan, kas yang diperoleh operasi, penerimaan lain-lain, penerimaan penghasilan bunga, pembayaran pajak, penghasilan badan, arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar sekian. Terus selanjutnya ada aktivitas dari aktivitas investasi, ada penerimaan dari pelepasan aset tetap, penerimaan penjualan investasi, pembelian aset tetap, perolehan aset hak guna, penambahan aset tak berwujud, terus ada penambahan investasi jangka pendek, terus ada penambahan investasi pada surat utang negara, penambahan investasi, jadi ini aktivitas investasinya. Terus lanjut, ini adalah arus kas diperoleh dari aktivitas investasi. Terus ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini semua aktivitas pendanaan kayak penerimaan pinjaman bank, sisi saham treasury, pembayaran liabilitas sewa, pembayaran beban bunga. Dan ini adalah jumlah kas neto untuk aktivitas pendanaan. Ini adalah laporan arus kasnya. Laporan arus kas ini ada kas dan setara kas. Kas berupa uang tunai dan setara kas adalah investasi jangka pendek yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai tanpa harus mengubah nilai aktivitas tersebut. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan instrumen keuangan yang dapat dikonversikan menjadi kas. Ini jadi lanjutan dari laporan arus kasnya, bukan cuman aktivitas-aktivitas tapi juga ada kas dan setara kas. Ini ada penurunan kas dan setara kas sebesar sekian, terus ada kas dan setara kas cerukan awal tahun sebesar sekian, dan kas setara kas dan cerukan akhir tahun itu sebesar sekian. 2023 sebesar 1.225.322, kalau 2022 sebesar 2.163.491. Jadi kas dan setara kas pada tahun 2023 ini lebih kecil dibandingin kas setara kas tahun 2022. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disingkat CALK. CALK ini adalah bagian dari laporan keuangan yang menjelaskan angka-angka dalam laporan keuangan. CALK ini berisi penjelasan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos dalam laporan keuangan.
CALK ini harus disajikan secara sistematis dan urut. Tujuan CALK adalah memberi informasi tentang potensi penghasilan, memberi informasi tentang sumber daya, melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, memberikan dasar pengambilan keputusan, dan meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Nah, catatan atas laporan keuangan atau CALK memuat informasi seperti ada perubahan anggaran, ada hambatan kendala dalam pencapaian target, asumsi terperinci yang dibuat akuntan, transaksi yang tidak menimbulkan pendapatan, dan pengeluaran kas, transaksi yang tidak dihitung sebagai bagian dari laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan pada awal periode, komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos keuangannya, mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Sekian dan terima kasih. Jadi ini adalah laporan tahunan 2023 PT Avian ini. Saya akan memperlihatkan sekilas ini. Ini ada kayak banyak informasi tentang PT Avian. Terus kita langsung ke laporan keuangannya. Kita seret aja ini. Nah, jadi ini adalah kayak laporan posisi keuangan PT Avianya. Ini ada aset, ini ada liabilitas dan ekuitas, ini ada ekuitas, ini ada laporan laba rugi, ini juga laporan laba rugi, ini ada laporan perubahan ekuitas, terus ini ada arus kas konsolidasian akhir tahun, ini juga sama. Terus ini adalah catatan atas laporan keuangannya. Ini ada kayak pendirian informasi umum perusahaan, ada kayak penawaran umum saham perusahaan, tanggal penyelesaian laporan keuangannya. Ini ada informasi kebijakan akuntansi material. Ini material sama. Terus ini banyak ya. Terus ini ada estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting. Terus ini kayak ada catatan atas laporan keuangannya, kas setara kas. Ini semua adalah catatan atas laporan keuangannya. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung FIFO dan average secara perpetual. Jadi ini ada soal, ini tanggal 1 Januari 2025 ada stok, terus ada penjualan pada tanggal 3, pembelian pada tanggal 10, penjualan pada tanggal 17, pembelian pada tanggal 20, dan penjualan pada tanggal 27. Jadi kita mulai dari FIFO. FIFO itu singkatan dari first in, first out. Jadi kita akan menggunakan metode itu buat ngitung. Jadi cara memakai tabel FIFO ini, pertama kita akan lihat pada tanggal 1 ini. Tanggal 1 ini stok awal sebesar 3.000 dan harganya 50.000. Jadi kita stok awal ini masuk ke gudang. Jadi kuantitasnya sebesar 3.000, kita sama denganin aja. Terus harganya sebesar 50.000 per unit. Jadi kita jumlahkan kuantitas kali ini sebesar 150 juta. Gitu. Jadi pada tanggal 3 ada penjualan. Ini tanggal 3 ada penjualan, jadi masuk ke tabel COGS. Unitnya sebesar sama dengan 1.200 dan biaya per unitnya kita ambil dari biaya per unit yang ada di gudang. Jadi ini kita ambil 50.000 karena FIFO ini singkatan dari first in first out. Jadi kita akan mengambil, kalau kita lagi melakukan penjualan, kita ambil dari gudang yang masuknya pertama. Jadi ini yang masuknya pertama, jadi kita pakai ini biaya per unitnya yang masuk pertama ini sejumlah ini kali ini 60 juta, iya 60 juta.
Nah, kita udah melakukan penjualan. Pasti kayak barang kita kurang kan. Jadi di gudang kita kurangi kuantitas ini sama ini. Jadi sisa gudang kita itu ada 1.800. Jadi ini tuh sama dengan biaya per unit barang sebelumnya. Terus jumlahnya kita kali. Nah, sudah. Kita lanjut ke tanggal 10. Tanggal 10 itu kita melakukan pembelian. Jadi masuk ke tabel pembelian sebesar 800 dan biaya per unitnya ini 55.000. 55.000 ya, 55.000. Jadi kita kalikan untuk menghasilkan jumlah. Nah, karena ini pembelian, ini pasti masuk ke gudang. Jadi sebelum masuk ke gudang kita tulis stok kita yang ada di gudang dulu, yaitu sisa yang pada tanggal sebelumnya itu sebesar segini. Terus ini kita masukkan ke gudangnya. Jadi sebesar ini kali ini. Kita ganti aja. Ini kita bisa track biar kayak rumusnya sama. Jadi di gudang sekarang kita ada 1.800 dan 800. Dan dengan biaya per unit yang berbeda. Selanjutnya pada tanggal 17 melakukan penjualan. Penjualan 1.500 unit. Jadi kita tulis tanggal 17 melakukan penjualan. Jadi ada di tabel COGS sebesar 1.500. Dan kita menjual dengan barang yang ada di gudang yang pertama. Yaitu yang pertama itu ini. Karena first in first out, jadi kita masukkan barang yang pertama kali masuk. Jadi kita tidak bisa pakai barang yang barusan masuk ini, jadi kita harus pakai yang pertama masuk ini. Jadi kita kalikan untuk mendapatkan jumlahnya. Terus sisa gudangnya itu kita ambil kuantitas di gudang dan kita kurangi yang terjual. Ini sebesar segini. Dan kita kalikan itu. Kita track aja biar dapat rumusnya. Aduh. Kita track ini. Kita bisa. Nah, ini kita juga masukkan kuantitas yang masih ada di gudang, yaitu sekian. Jadi kita sama tuh masukkan. Kita track aja. Kita track beberapa biar langsung nanti terkali. Nah, ini pada tanggal 20 mengalami kita membeli barang. Jadi kita tanggal 20. Kita membeli barang, jadi masuk pada tabel pembelian sebesar 1.200. Terus biaya per unitnya segini. Kita totalkan ini kita kali ini sebesar 72 juta. Terus kita masukkan ke gudang, jadi kita masukkan ini dulu. Kita tulis gudang sebelumnya dulu biar urut. Masukkan ini. Nah, jadi gudang kita sekarang ada segitu. Nah, kita lanjut ke tanggal terakhir yaitu tanggal 27. Tanggal 27 ini terjadi penjualan. Jadi ini masuk ke tabel COGS. Ini tabel COGS. Kita penjualannya sebesar 1.000 unit. Tapi ini yang pertama ada di gudang ini cuma sebesar 300 unit. Jadi kita masukkan dulu 300 unit. Kita habiskan dulu. Kita pakai sama dengan aja 300 unit. Sebesar 50.000. Kita jumlah dengan kali. Nah, kita udah menjual 300.000. Tapi kita itu penjualannya sebesar 1.000. Oh, maaf ini 300. Jadi kita unit penjualannya kita kurangi dengan ini. Jadi kita masih harus jual 700. Karena ini 300-nya udah habis, kita lanjut ke
stok berikutnya yang masuk duluan, yaitu 55.000. Kita kalikan, kita track aja ini. Kali. Jadi, di gudang itu tersisa 100, ini kita kurangin aja. Terus jumlahnya segini. Ini kali. Sebesar 5.500.000. Terus lanjutnya ada ini. Gudang selanjutnya. Nah, ini udah selesai, jadi kita hapus aja tabel ini. Nah, jadi ini persediaan akhirnya itu sebesar ini. Nah, itu persediaan akhirnya kalau beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini dapat dari jumlah COGS-nya ini. Jadi kita dalam kurung, kita jumlahkan semua ini. Jadi beban pokok penjualannya sebesar 188.500 juta. Ini adalah tabel FIFO-nya. Kita lanjut ke tabel average. Average perpetual. Biar gampang kita pindahkan tabelnya, kita pakai Ctrl X. Terus kita copy ke bawah sini, Ctrl V. Biar tabelnya pindah, jadi kita bisa lihat soalnya lebih mudah. Jadi untuk average, kita mulai pada tanggal 1 sama kita ada stok awal, jadi kita masukkan dulu ke gudang. Selanjutnya pada tanggal 2, ini terjadi penjualan. Jadi penjualan sebesar gini, terus biaya per unitnya kita masukin dari biaya unit yang di gudang, kita kalikan. Sebesar segini. Terus di gudang kita 3.000 ini kita kurangin dengan ini. Nah, karena ini average atau rata-rata, kita ngitung jumlahnya dulu. Jadi jumlah ini kita kurangkan dengan jumlah COGS-nya, jumlah penjualannya. Jadi sebesar 90 jutaan. Terus cara ngitung biaya per unitnya kita hitung dengan cara jumlah dibagi dengan kuantitas. Ini 50.000. Jadi di gudang kita ada seharga segini. Terus lanjut ke tanggal, maaf ini tadi tanggal 3. Terus ini kita lanjut ke tanggal 10. Tanggal 10 ini terjadi pembelian. Jadi pembeliannya unitnya segini, terus biaya per unitnya itu 55.000. Jadi kita kalikan 800 kali 55. Terus kita masukkan ke gudangnya. Jadi caranya itu karena ini rata-rata, kita kuantitas yang dari gudang sebelumnya kita jumlah. Karena ini pembelian, jadi kan ada barang masuk ke kita. Jadi kita jumlahkan, jadi barang kita menaik jumlahnya, jadi kita tambah. Terus untuk jumlah uangnya kita juga tambah. Jadi ini tambah ini. Jadi sebesar kita hitung biaya per unitnya pakai rumus yang sama, jumlah kurangi kuantitas sebesar 51.536,46. Lanjut ke tanggal 17. Nah, pada tanggal 17 ini terjadi penjualan. Jadi kita masuk ke tabel COGS, terjadi penjualan unitnya segini. Nah, kita pakai unit, biaya per unit yang di sini sebesar 51 juta, 51.000, maaf.
terus jumlah kita kalikan sebesar 77.307.692. Terus di gudang, karena kita melakukan penjualan, jadi barang di gudang mengurang. Jadi kita ambil barang yang ada di gudang, kita kurangin dengan kuantitas yang terjual. Nah, ini juga sama. Ini kita kurangin ini. Nah, ini hasilnya sama karena kita itu menjual harga yang sama dengan ada yang di gudang. Jadi pasti hasilnya sama. Nah, kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 20. 20 ini ada pembelian, jadi kita membeli barang, kita masukin unitnya dan harganya, kita kalikan untuk mendapatkan jumlah, terus kita masukkan ke gudang. Dengan masuk gudang, kita pasti kuantitasnya bertambah, dan jumlahnya juga bertambah, dan biaya per unitnya kita ngitung dengan cara jumlah bagi dengan kuantitas. Selanjutnya pada tanggal 27 itu kita ada penjualan, jadi kita masuk ke tabel CUGS sebesar 1000 unit. Kita menggunakan biaya per unit di gudang rata-ratanya, kita kalikan untuk mendapatkan jumlah. Terus kuantitasnya berkurang karena kita mendapat penjualan, jadi kita kurangin. Jumlahnya juga pasti berkurang. Nah, cara menghitung biaya per unitnya sama, kita bagi aja. Nah, ini hasil tabel average perpetual. Nah, kita dapatkan di sini, ini adalah persediaan akhirnya. Terus, beban pokok penjualannya, kita dapatkan itu, kita sum semua jumlahnya sebesar sekian. Jadi, ini adalah perhitungan tabel FIFO dan tabel average secara periodik, perpetual. Selanjutnya kita akan menghitung penyusutan aktiva tetap. Jadi, apa itu penyusutan? Penyusutan itu kayak misalnya kita kayak beli barang, kayak beli mobil lah. Terus kita pakai mobilnya kayak bertahun-tahun. Pasti itu harganya nggak tetap kayak yang kita beli di awal kan. Pasti mengalami penurunan harga, yaitu penyusutan. Jadi ini ada contohnya. Contohnya PT Sanjaya membeli mesin seharga 3,5 juta dengan umur ekonomis 4 tahun dan residu 400.000 dengan rincian mesin selama 4 tahun itu segini. Terus kita akan membuat tabel penyusutan dengan metode straight line, units of activity, dan double declining. Jadi yang pertama itu metode straight line atau garis lurus. Kita diketahui nilai buku sebesar 3,5 juta dari soal. Terus nilai residunya kita dapat dari soal 400.000 dan umur ekonomisnya selama 4 tahun dan biaya yang disusutkan kita hitung nilai buku dikurangi nilai residu. Nah, tarif rate-nya itu kita juga hitung dengan rumus 100%. Kita bagi dengan 4 tahun yaitu 25%. Jadi nilai buku awal ini biaya yang dapat disusutkan. Kita masukkan sama dengan, nah, kalau straight line ini pasti nilai buku awalnya sama semua, tapi kalau kita misalnya drag ini pasti kayak keacak gitu. Jadi kita ulang, kita pakai string, kita Fn F4, terus ada string. Kalau ada string gini, kita drag itu nggak pindah-pindah, kayak gini. Terus tarifnya juga sama semua, kita juga Fn F4 tarifnya, kita seret. Dan beban penyusutan ini kita hitung dari nilai buku awal, kita kalikan dengan persen tarifnya. Kalau ini kita tidak perlu string, karena kita mau kayak semuanya ngali. Terus
beban akumulasi penyusutannya, itu cara hitungnya kita kalau misalnya tahun pertama kita pasti langsung sama dengan beban penyusutan. Kalau misalnya tahun kedua, kita akumulasi penyusutan sebelumnya, kita tambah dengan beban penyusutan di tahun yang sama ini. Jadi seharga gini, kita sama, tahun berikutnya kita jumlah ini, kita bisa drag, biar sama, kalau drag kita sama. Nah, ini akumulasi penyusutannya ini harus nilainya sama dengan biaya yang dapat disusutkan ini. Ini udah sama, jadi benar. Terus nilai buku akhir kita hitung dengan cara sama dengan nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan. Kita juga bisa drag ini. Maaf, nggak bisa di drag. Karena kalau bisa di drag ini pindah-pindah. Jadi kita, nih. Nah, selanjutnya, kita ini ada cara hitung nilai buku akhir ini ada dua cara. Yang cara pertama itu kita itu cuman terus kita pilih nilai buku, terus kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Terus kita select nilai buku, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, ini nilai buku akhir, tapi kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Ini kan kita hapus, jadi yang pertama itu kita sama, kita nilai buku akhir, kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Tapi, selanjutnya, kita hitung itu dengan cara pakai rumus, kita pakai nilai buku akhir, kita kurangi dengan beban akumulasi penyusutannya. Jadi, kalau gini kita bisa drag, terus kayak jumlahnya sama. Ini jumlahnya sama dengan pakai rumus sebelumnya. Jadi bebas mau pakai rumus yang mana. Jadi ini nilai buku akhirnya sebesar 400.000, yaitu nilai residu sama dengan nilai residu, dan akumulasi penyusutannya itu ini sama kayak gini. Kita lanjut ke metode unit aktivitas atau unit of activity. Jadi sama dengan ini nilai bukunya kita dapat segini, nilai residunya sebesar segini, terus umur ekonomisnya 4 tahun, terus biaya. Nah, ini total unit dalam KG. Nah, total unit ini itu jumlah dari rincian penggunaan mesin pada 4 tahun ini, jadi kita bisa sum aja. Kita jumlahkan semua dengan rumus sum. Nah, ini jadi total unit dalam dalam KG itu 20.000, dan cara hitung biaya per unitnya kita pakai rumus nilai buku kita kurangi dengan nilai residu, kita dalam kurung kan. Terus kita bagi dengan total unitnya. Kita dapatkan sebesar segini. Terus unit aktivitasnya pada tahun pertama itu sebesar 3.000. Terus unit kedua, tahun kedua, tahun ketiga, dan ini tahun keempat. Nah, terus biaya unit per kilogramnya, kita select ini, terus kita string aja, FNF4. Kita drag. Nah, beban penyusutan ini sama kayak metode garis lurus, cara ngitungnya itu unit aktivitas kita kalikan dengan biaya per unitnya. Jadi kita drag aja, biar bisa kali semua gini. Lanjut ke akumulasi penyusutannya, itu sama kayak sebelumnya. Jadi ini kita pertama select ini, terus yang selanjutnya kita jumlahkan akumulasi penyusutan sebelumnya dengan beban penyusutan tahun ini, terus kita bisa drag. Nah, ini akumulasi penyusutan akhirnya itu totalnya 3,1 juta, yaitu sama dengan biaya yang disusutkan ini. Ini sama, jadi dan nilai bukunya kita juga bisa pakai dengan dua cara, tapi kita menggunakan cara yang ini aja. Yang nilai buku
kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya, terus sama dengan nilai buku akhir kita kurangin dengan beban penyusutannya, terus kita bisa track. Nah, ini nilai buku akhirnya 400.000 sama. Nah, lanjut yang metode terakhir yaitu metode saldo menurun berganda atau double declining. Jadi nilai bukunya sama, nilai residunya sama, tahunnya juga sama. Nah, tarif rate ini kita menggunakan rumus kita sama dengan dalam kurung 100% kita bagikan dengan tahun ini, kita bagi dengan tahun. Terus karena ini double declining atau menurun berganda, kita kalikan 2. Jadi 50%. Jadi kalau misalnya metode double declining atau saldo menurun berganda gini, kita ngitungnya itu kayak per baris, ya per baris, per baris gitu. Jadi kita mulai dari langsung nilai buku awalnya sebesar sekian, terus tarifnya 50%, karena tarif ini pasti semua sama, kita FNF 4 aja, kita track, ini beban penyusutan, sama kita kali nilai buku awal dengan tarif, terus akumulasi penyusutannya sekian, nilai buku akhirnya, nilai buku, dikurangin akumulasi penyusutan. Terus nilai buku akhir ini masuk ke nilai buku awal pada tahun berikutnya. Ini rumusnya sama, kita track aja sampai sini. Terus akumulasi penyusutannya itu kita pluskan ini. Kita track langsung. Nilai buku akhirnya itu nilai buku ini kita kurangi dari beban penyusutannya jadi 800, kita track aja. Ini juga kita track, jadi kayak biar sama dengan. Nah, ini hasil nilai metode saldo menurun berganda. Ini juga kita drag sampai sini. Nah, karena ini metode menurun berganda ini berbeda di akhirnya karena kita mau nilai buku akhirnya sebesar 400.000. Kita tulis di sini 400.000. Nah, terus kita ke beban penyusutan. Beban penyusutannya kita pakai nilai buku awal, kita kurangin dengan nilai buku akhir. Di mana akumulasi penyusutannya dapat dari ini, kita jumlah sama ini. Jadi nilai penyusutan akhirnya juga sama. Kayak biaya yang disusunkan.